Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat. Ada yang lagi bergejala pilek? Bapak sendiri kalau tempat pitching. Iya. Ada yang pilek? Yang pilek. Ada Si Risma Pak. Oke. Yang pilek kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Semoga bukan corona. Amin. Kalau bukan Pak. Iya, karena akhir-akhir ini karena lagi ramai corona lagi, jadi semoga kita semua selalu sehat ya. Ya Pak. Alhamdulillah untuk siang hari ini anak-anak kita mulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita absen dulu. Di data saya sebenarnya ada 12 siswa ya. Di sini yang sudah hadir, Dwi Nur Hasanah hadir. Iya. Abdul Hasim, Saiful Hadi, hadir semua, kecuali nggak masuk. Aisyah, Hadir Pak. Rismawati, Hadir Pak. Nuriyati, Kaprami, Ada Pak. yang nggak kelihatan di sini Susianto dan Rismawati ya. Jam 5 nanti. Oke, sakit Pak. Oh, lagi sakit dulu ya. Kita doakan semoga yang sakit semoga cepat sembuh dan minggu depan jadi bisa belajar bareng kita lagi ya. Amin. Amin. Saya punya Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Amin. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang lebih spesifik, lebih khusus apa itu materi kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, minggu lalu kita kan udah melajarin apa itu beriman kepada kitab Allah. Saya yakin kalian semua udah bisa ya, udah paham apa itu beriman kepada kitab Allah itu apa-apa aja. Nah, itu minggu lalu, materi minggu lalu. Minggu ini kita akan fokus di sesuatu tentang kitab Allah dari masing-masingnya itu apa aja. Kita tes dulu ya, mastiin kalian masih ingat atau enggak dengan materi minggu lalu. Kitab Allah yang diturunkan kepada manusia ada berapa? 4, Pak. Oke, 4, betul sekali. Ya, jadi kitab Allah yang diturunkan ada 4. Yang pertama kali diturunkan yaitu kitab Taurat Pak. Yang kedua Sabrun Pak. Sabrun. Yang ketiga Injil. Yang ketiga betul. Dan yang keempat Al-Quran Pak. Yang terakhir Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau kita semua udah ingat materi minggu lalu, kita bisa nih lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau ngasih tahu manfaat belajar ini nanti. Jadi kita bisa menambah wawasan dan juga menambah keimanan kita. Jadi kalau kita tahu kitab-kitab apa aja yang disampaikan oleh Allah, pengetahuan kita akan semakin luas. Dan endingnya adalah kita bisa semakin menghargai perbedaan-perbedaan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah yang terdapat pada berbagai sumber dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah peserta didik dapat menyajikan paparan makna tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran melalui model problem-based learning dengan baik. Itu tujuannya. Dan untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dibaca nanti di buku masing-masing ya.
Nah, untuk materi hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang keempat kitab tersebut lebih spesifik atau lebih detail. Untuk itu, nanti kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok memiliki materi khusus yang harus dikuasai. Untuk yang pertama, kelompok pertama adalah Abdul Hasim dengan Saiful Hadi. Iya, Kelompok Pak. kedua, Sabrun Jamil dengan Dwi Nur Hasanah. Kelompok tiga, Aisyatul Mukarramah dengan Rismati. Dan kelompok yang keempat adalah Nurmiati dan Tika Pramiswati. Ya, Pak. Sekarang kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, berdempet-dempetan. Iya, Pak. Boleh, silakan. Ya, sudah Pak. Sudah? Ya, Pak. Rimnya. Silakan diamati video Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dalam Islam, kita diajarkan untuk meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab sebelum diturunkannya kitab paling akhir, yaitu kitab Al-Quran. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa hal terkait dengan beberapa kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah tersebut. Tapi sebelum memasuki pada pembahasan berbagai jenis kitab tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya dalam membimbing mereka. Kenapa Allah nurunin kitab kepada umatnya? Ya, sebagai pedoman hidup manusia agar dapat membedakan perkara yang hak atau benar dan perkara yang batil. Jadi kalau dalam hidup kita menemukan keraguan, ini benar atau salah, ini salah atau benar, maka tinggal kita buka lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah untuk mencari jawabannya, ini benar atau salah. Kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia diantaranya adalah, yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita bahas yaitu kitab Taurat. Kitab ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk diajarkan kepada umatnya yaitu Bani Israel. Kitab ini diperkirakan turun sekitar abad 12 sebelum Masehi. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitab ini diyakini adalah bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk diajarkan kepada umatnya yaitu sama Bani Israel juga. Hanya saja pada penurunannya yaitu pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi selisih 2 abad dengan diturunkannya kitab Taurat. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini diyakini oleh orang Islam merupakan kitab. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil untuk Kristen ataupun Katolik. Dalam versi Islam atau yang wajib kita yakini, kitab Injil ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk diajarkan kepada umatnya yaitu kaum Nasrani. Kitab ini diperkirakan turun pada awal dibentuknya atau diberlakukannya tahun Masehi. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini diyakini berbahasa Suryani pada awalnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya, yaitu umat Muslim. 7 Masehi dan berlaku hingga kini. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini diyakini ialah berbahasa Arab. Pada gambar ini kita bisa melihat tentang kitab yang paling pertama turun dan yang paling terakhir turun. Dimulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran.
Sebagai muslim yang beriman kepada Allah, kita juga harus meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada hambanya. Tapi tidak menjamin keaslian kitab-kitab lainnya yang beredar saat ini. Kita sebagai orang Islam disuruh oleh Allah untuk meyakini bahwa Allah itu pernah nurunin beberapa kitab selain Al-Quran. Tetapi dalam pengamalannya dan syariat yang diamalkan itu ya berasal dari Al-Quran aja. Sedangkan syariat lainnya itu tidak berlaku untuk kita. Nah, ini gambarannya tadi. Kitab Allah ada Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kalau kita lihat lagi masa diturunkannya itu ada yang pertama Taurat diturunkan abad 12 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi. Terus ada Zabur diturunkan di abad 10. Ada Injil diturunkan di abad 1. Dan ada Al-Quran diturunkan di abad 7 Masehi. Ini bisa kalian baca semuanya. Ada situ keterangan-keterangannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas sekali ya. Nah, kalau kalian sudah paham dan sudah jelas, saya ada beberapa permasalahan nih. Jadi, seperti kita ketahui kan 4 kitab tersebut merupakan kitab Allah, betul ya? Ya, Pak. Nah, keempat kitab Allah itu ternyata di zaman ini sebagian besar itu masih ada. Ada dan ada agama lain yang menggunakan beberapa kitab itu. Nah, kalian tadi sudah saya bagi kelompok. Silakan kalian kumpul per kelompok. Dan kalian mencari informasi, boleh lewat internet, boleh di perpustakaan, saya kasih waktu 1 jam. Kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, mengenai tema yang akan saya berikan sesuai dengan kelompoknya. Oke, Pak. Nah, kelompok 1 mengumpulkan informasi tentang kitab Taurat. Kelompok 2 mengumpulkan informasi tentang kitab Zabur. Kelompok 3 mengumpulkan informasi tentang kitab Injil. Dan kelompok 4 mengumpulkan informasi tentang kitab Al-Quran. Silahkan kalian mencari informasi dan mengumpul sesuai dengan kelompok. 1 jam ya waktunya ya. Ya, Pak. Sudah, kamu. Sudah, belum? Setengah jam lagi silakan masuk ke kelas. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Hebat ya. Hai. Oke. 5 menit lagi. Ntar Pak, sebentar lagi. Ya, Pak. Oke, waktu habis. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Habis ini kalian maju presentasi, masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil temuannya tadi selama 1 jam mencari berbagai informasi. Dan kelompok yang lain dipersilakan untuk mengajukan 1 pertanyaan aja. Paham ya? Ya. Ya, Pak. Oke, kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami terkait informasi yang kami peroleh tentang kitab Taurat. Pertama, kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Suryani untuk dijadikan pedoman kepada seluruh kaum Bani Israel. Yang kedua, terdapat
10 ajaran penting tentang kitab Taurat. Ada 10 ajaran penting. Salah satunya adalah mentauhidkan Allah. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, makasih kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Oke. Si kelompok 1 silahkan dijawab pertanyaannya tadi. Ya Pak, sesuai tadi pertanyaannya, kami sampaikan ulangi lagi bahwa kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Suryani untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, yaitu kaum Bani Israel. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih jawabannya kelompok 1. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya kelompok 4 presentasi tadi dan juga udah selesai jawab. Ada beberapa soal lembar kerja yang harus kalian isi. Akan saya kirimkan Oke, ini silakan dikerjakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terkait yang tadi. Yang sesuai linknya ya. Tadi ada saya bagi link. Oke, selanjutnya langsung dikerjakan di sini ya. Langsung dikerjakan di Google Drive. Nah, sesuai presentasi tadi, saya lihat ada kelompok yang penampilannya sangat bagus sekali, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebagai hadiah dari saya, kelompok 1 akan saya berikan paket wisata ke Pulau Bali 1 minggu. Terima kasih Pak. Ya, jadi buat kalian kalau pengen wisata ke Bali 1 minggu gratis, minggu depan presentasinya yang bagus. Masya Allah, gurunya tajir. Sultan guru kita ya, Sultan. Masya Allah. Nah, setelah saya koreksi, ternyata rata-rata sudah di atas nilai KKM, di atas 75. Hanya 1 yang nilainya di bawah 75. Tadi ada 1 anak yang dapat 60. Disebutkan nggak nih namanya? Pak. Nggak usah ya. Kasihan dia, malu nanti. Iya. Kasih tugas saja Jadi, Pak. semoga kasih hadiah tugas lagi ya? Pak. Jalan-jalan ke Mekah. Alhamdulillah. Oke, buat yang nilainya masih kurang, kalian kasih nanti remedi aja kita Pak. saat istirahat tetap di kelas akan ada pelajaran tambahan untuk persiapan remedial ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Allah menurunkan beberapa kitab, tapi sebagai orang Islam kita harus memperdomani 1 aja, yaitu Al-Quran. Dan ketiga kitab lainnya kita tidak bisa memastikan keaslian ketiga kitab lain tersebut. Jadi sebagai orang Islam kita harus percaya atau beriman ada nih kitab selain Al-Quran, tapi kita nggak perlu menjadikannya sebagai pedoman. Paham ya? Paham, Pak. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang perbedaan antara kitab dan mushaf. Jadi di rumah silahkan Ya, Pak. baca-baca dulu ya. Terima Ya, kasih Bapak. Pak. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga ilmunya semuanya bermanfaat ya. Amin, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.